So destroy the evidence, leave not a trace, burn it in paper trash. That way they can deny possessing the illegal marijuana. They can say the flaming can is part of a game. Forget it, man, and get with the countdown. Shake this square world and blast off for Kicksville. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gali Marioni, mahasiswa Fakultas Sastra, S1 Pendidikan Bahasa Jerman. Di sini saya akan mengkaji video yang telah saya cari dan menjelaskan tentang apa sih teori behavioristik itu. Baiklah, di sini saya akan mengkaji video yang telah saya lihat. Nanti link video tersebut akan saya cantumkan pada kolom deskripsi. Jadi dalam video tersebut diperlihatkan ada seseorang mahasiswa yang tidak suka dengan belajar. Tetapi temannya mengusulkan saran bagaimana kalau dia berhasil belajar, maka dia akan menghadiahkan dirinya sendiri sebuah coklat yang sangat dia gemari. Jadi mahasiswa ini suka sekali dengan coklat. Tapi dengan belajar, mahasiswa ini sangat tidak suka. Pada akhirnya, sang teman memberikan saran agar teman ini belajar, tetapi bila teman itu belajar dan mencapai hasil yang diinginkan saat belajar, sesuai target saat belajar, maka temannya akan memberikan coklat kepada dirinya. Jika bukan temannya, mungkin dirinya sendiri akan memiliki alasan agar bisa memakan coklat karena telah berhasil dalam belajar. Hal ini menurut saya termasuk dalam teori Pavlov. Oke, selanjutnya, kenapa video yang saya kaji cocok dengan teori Pavlov? Pavlov di sini merupakan Ivan Petrovich Pavlov, seorang fisiologi dari Rusia yang melakukan penelitian terhadap seekor anjing. Jadi pada mulanya, percobaan dilakukan dengan memperlihatkan makanan pada seekor anjing untuk memancing stimulus alami yang dimiliki oleh si anjing, yang berupa mengeluarkan air liur dan diasosiasikan dengan keinginan akan makanan tersebut. Percobaan dilanjutkan dengan membunyikan lonceng untuk memanggil anjing tersebut dan kemudian ditunjukkan makanannya. Pada akhirnya, sang anjing akan menangkap pembelajaran jika setiap kali lonceng dibunyikan, maka sang anjing datang dengan mengeluarkan air liur. Hasil eksperimen Pavlov tersebut melahirkan beberapa hukum pembelajaran, diantaranya hukum pembiasaan yang dituntut. Jika ada dua macam stimulus yang diberikan secara bersama-sama, dan salah satunya merupakan reinforcer, maka gerak refleks pada stimulus lainnya akan meningkat. Dalam video yang saya kaji, seorang anak tersebut tidak suka belajar, tapi suka sekali makan coklat. Tapi kita tahu bahwa coklat jika dimakan berlebihan tidak baik untuk tubuh. Maka pada akhirnya, sang teman menyarankan pada anak tersebut untuk dia menerapkan target belajar, karena si anak ini dia suka belajar. Jadi temannya menyarankan, bagaimana jika kamu menerapkan target belajar, dan jika target yang telah kamu capai, telah kamu lalui atau kamu lewati, maka kamu dapat menghadiahkan dirimu sendiri atau aku dapat menghadiahkanmu sebuah coklat. Jadi ketika teman tersebut mendengar belajar lagi, maka dia akan bersemangat karena ada hal yang diinginkan selain belajar, yaitu coklat tersebut. Hal tersebut juga mengakibatkan anak tersebut suka belajar karena terpancing dengan coklat sebagai hadiah. Jadi pada intinya, hal ini sangat sesuai dengan teori Pavlov, yaitu hukum pembiasaan yang dituntut. Itu yang saya tangkap. Selanjutnya tentang teori behavioristik dan penjelasan lainnya. Behavioristik, bila didengar sepatah kata, mungkin behavioristik adalah salah satu dari sekian banyak teori pendidikan yang paling pertama atau paling tua. Bila diimplementasikan, behavioristik itu seperti ini. Penerapan hukuman membersihkan halaman kepada siswa yang terlambat. Sekilas teori ini terdengar menakutkan karena penekanan prinsip pemberian hukuman. Tetapi untuk kondisi dan tujuan tertentu, teori ini dianggap merupakan pilihan metode pembelajaran yang paling tepat. Jadi tidak selamanya teori ini berkutat-kutat di hukuman atau yang lain-lainnya, karena teori ini juga dapat bermanfaat bila tujuannya memang tepat digunakan. Lalu, apa itu behavioristik?
Behavioristik adalah teori pembelajaran yang mengamati dan mempelajari perubahan tingkah laku seseorang sebagai hasil dari pengalaman di masa lalu. Teori ini menekankan reaksi antara stimulus dan respon yang menghasilkan tingkah laku seseorang. Ciri dari implementasi sukses teori belajar behavioristik ini adalah adanya perubahan perilaku yang ditunjukkan seseorang setelah mengalami kejadian di masa lampau. Perubahan. Di sini perubahan merupakan kuncinya. Perubahan adalah tanda bahwa seseorang telah merespon suatu kejadian dan menjadikannya pembelajaran untuk tidak menggunakan respon yang sama di masa depan, guna menghindari akibat yang pernah dialaminya di masa lalu. Lalu, teori behavioristik menurut para ahli. Menurut Edward Lee Thorndike, proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus adalah rangsangan, contohnya seperti pikiran dan perasaan. Sedangkan respon adalah reaksi yang ditunjukkan melalui stimulus. Selanjutnya, bagaimana teori behavioristik ini diimplementasikan pada kehidupan sehari-hari? Yang pertama seperti pendisiplinan murid yang tidak mengerjakan PR dengan menghukum atau memberikan pengurangan nilai sikap yang menjadi pertimbangan nilai akhir pada rapat. Kedua, ketika terlambat datang kerja, maka seseorang pekerja kantoran akan mendapat sanksi mulai dari teguran sampai surat peringatan. Ketiga, polisi yang memberikan surat tilang kepada pelanggar lampu lalu lintas yang menerobos lampu merah, tidak menggunakan helm, atau melewati marka jalan. Yang keempat, sanksi sosial, berupa pengucilan terhadap masyarakat yang dianggap menyeleweng dari budaya dan norma sosial yang berlaku di tempat tertentu. Jadi pada intinya, teori behavioristik ini tidak hanya mencakup dunia pendidikan saja, tetapi dalam kehidupan sehari-hari juga dapat. Kita melakukan pembelajaran tidak hanya pada lembaga pendidikan, tetapi kita juga melakukan pendidikan pada bermasyarakat, bersosialisasi. Jadi tidak hanya di lembaga pendidikan. Selanjutnya, kelebihan teori behavioristik. Yang pertama, sesuai dengan teori pembelajaran. Teori ini membantu individu dalam belajar secara terus-menerus dan berkesinambungan dengan tujuan mereka bisa menerapkan sebaik mungkin. Kedua, materi pembelajaran dirancang secara khusus. Materi yang diberikan sangat detail. Individu yang memiliki tekad untuk mempelajari sesuatu dengan begitu dalam akan benar-benar terbantu. Ketiga, membangun konsentrasi individu. Dimotivasi dengan adanya penguatan dan hukuman yang didapatkan. Motivasi ini dimunculkan sebagai dorongan bagi individu tersebut agar dapat membangun konsentrasi yang lebih ketika belajar. Selanjutnya ada kekurangan teori behavioristik. Yang pertama, hanya berpusat pada tenaga kependidikan. Pembelajaran hanya berpusat pada guru. Hal ini berpotensi membuat individu yang belajar justru kehilangan kemampuan alami yang dimiliki, seperti berkreasi, berpikir, dan berpendapat. Yang kedua, lebih mengutamakan hafalan dibandingkan latihan. Praktik menggunakan teori ini cenderung menghasilkan metode belajar yang kurang efektif. Penyimpangan sedikit saja dapat menimbulkan hukuman. Yang ketiga ada terlalu kaku dan membosankan. Pembelajaran tergolong tidak kreatif dan menyenangkan. Tidak ada suasana menyenangkan kecuali dengan memberikan reward ketika mereka berhasil melakukan hal yang diinginkan. Yang keempat, individu menjadi pasif dan tidak inovatif karena hanya terpaku pada apa yang diberikan oleh guru mereka. Sekian materi yang saya telah sampaikan. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan jika ingin berkomentar silakan berkomentar. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.